Halo, ketemu lagi bareng Miss Ais. Di video ini kita bakal coba ngulik apa itu pesawat sederhana, atau dalam bahasa Inggris kita biasa menyebutnya sebagai simple machine. Jadi sebenarnya kalau dalam bahasa Indonesia kita mendengar kata pesawat sederhana, oh itu berarti kayak pesawat yang biasa terbang itu, terus tapi bentuknya sederhana, mungkin cuma dari kertas-kertasan doang, dan terbangnya juga cuma bentar-bentaran doang. Enggak, jadi sebenarnya bukan berhubungan dengan itu, tapi berhubungan dengan mesin-mesin sederhana seperti jungkat-jungkit, pisau, katrol, gunting, sekrup, martil, terus gerobak pendorong itu, kemudian juga ada sekop. Jadi itu semua yang ada di layar kalian adalah contoh dari pesawat sederhana. Nanti kita bakal lebih lanjut bahas apa sih sebenarnya definisi dari pesawat sederhana? Langsung ke definisinya aja. Pesawat sederhana itu adalah alat yang membuat pekerjaan lebih mudah, tetapi tidak mengurangi jumlah pekerjaan atau beban kerja yang harus dilakukan. Maksudnya gimana sih, Miss? Coba diperjelas lagi. Oke, jadi tidak mengurangi beban kerja, tetapi mengurangi gaya yang akan kamu berikan. Nah, maksudnya masih belum jelas juga. Oke, jadi misalnya kalian punya beban kerja harus mengangkat barbel seberat 80 Newton. Nah, barbel tersebut tidak akan berubah menjadi 50 Newton. Bebannya akan tetap sama, akan selalu 80 Newton. Nah, yang dimaksud lebih mudah di sini adalah bahwa pesawat sederhana itu akan memberikan keuntungan secara mekanis. Nih, maksudnya apa, Miss? Keuntungan mekanis. Nah, pesawat sederhana akan memberikan keuntungan mekanis. Nah, keuntungan mekanis ini akan kita bahas berikut ini. Keuntungan mekanis atau dalam bahasa Inggris kita biasa menyebut dengan ideal mechanical advantage atau IMA disingkatnya. Itu adalah force resistance over force effort. Jadi apa nih, gaya beban bagi gaya kuasa. Apalagi itu, Miss? Kok ada gaya beban, ada gaya kuasa? Oke, secara lebih jelasnya ada di gambar berikut. Misalnya ini, ada bidang miring, atau dalam bahasa Inggris kita bisa menyebut ramp or inclined plane. Itu adalah sebuah bidang miring ya, bidang miring. Yang miring yang mana, Miss? Kalian pasti tahu lah, yang ini kan, yang 6 meter ini kan. Kemudian ini ketinggiannya, itu adalah 2 meter. Nah, atau kita biasa menyebut bidang yang miring itu adalah sebagai length atau panjang, kemudian yang ketinggian ini sebagai height atau H. Nah, kita bisa tahu keuntungan mekanisnya berapa. Misalnya kalian ada suatu benda di sini, misalnya kalian punya balok di sini ya, atau lingkaran di sini. Lingkaran di sini akan kalian pindahkan ke atas suatu truk. Nah, truk itu punya tinggi 2 meter misalnya, 2 meter gitu kan. Nah, kalian kesusahan nggak kalau misalnya kalian ngangkat suatu beban dengan berat misalnya 100 kg ke atas sana? Kira-kira susah nggak? Susah lah. Karena kalian masanya aja berapa? Kalian bobotnya berapa? Paling nggak nyampe 100 kilo kan? Jadi kalau misalnya kita mau memindahkan suatu benda ke atas dengan ketinggian tertentu, mungkin gaya yang akan kalian butuhkan atau bahkan energi yang akan kalian butuhkan itu akan sangat banyak. Nah, kemudian di sini bidang miring datang gitu. Bidang miring datang menawarkan suatu kemudahan. Ya, dia mengklaim bisa memudahkan gitu. Tapi kamu truknya harus maju dulu, agak maju dulu, nanti misalnya gajah. Di sini baloknya akan tertinggal di sini atau lingkarannya akan tertinggal di sini, kemudian didorong naik ke atas truk. Jarak yang ditempuh itu 6 meter. Kalau langsung mau diangkat ya cuma 2 meter, tapi kalau misalnya pakai bidang miring itu 6 meter. Nah, kita bisa tahu keuntungan mekanisnya itu rumusnya kan ini ya tadi, beban dibagi kuasa. Tapi karena di sini kita tidak memperhitungkan berapa bebannya, kita hanya akan memperhitungkan pada bidang miring itu adalah berapa kemiringan jaraknya. Jadi kita bisa di sini lihat bahwa kemiringannya adalah 6 meter, kemudian dibagi dengan ketinggiannya adalah 2 meter. Jadi keuntungan mekanis dari bidang miring ini adalah 3. Satuannya apa? Nggak ada satuannya. Jadi keuntungan mekanis dari menggunakan bidang miring ini adalah 3. Maksudnya gimana sih? Kok nggak paham? Jadi memang ini agak tricky untuk dipahami. Tapi kita coba pahami pelan-pelan bahwa daripada kamu ngangkat ke atas sejauh 2 meter, mending kamu lewatin ke jalan yang jarak tempuhnya itu cuma 6 meter. Kayak gitu. Gaya
beratnya sama kan? Beratnya tetap 100 kilo kan? Berat dari si bola atau apapun barang, balok atau apa itu akan tetap sama 100 kilo. Dan kamu akan mendapatkan keuntungan mekanis sebanyak 3 daripada kamu ngangkat langsung kayak gitu. Jadi lebih untung kalau kamu menggunakan bidang miring dengan catatan bahwa tidak terdapat gaya gesek di mana? Di sini, di sini. Kalau misalnya ini ada banyak batuan, kasar, kayak gitu kan akan susah naik ya. Benda ini akan susah naik ke sana, akan susah naik ke sini kan. Jadi asumsi dari keuntungan mekanis itu adalah keadaan di mana tidak terdapat gaya gesek sama sekali. Jadi bolehlah kalian kasih misalnya oli di sini atau minyak goreng di sini atau apapun yang membuat apa namanya serasa licin gitu, serasa licin bidang miringnya ini. Jadi kalian bisa menaikkan ini dengan mudah dan kalian akan mendapatkan keuntungan mekanis sebanyak 3. Terbayang nggak? Kita langsung ke contoh soal bidang miring, ramp or inclined plane. Ini perhatikan gambar berikut ini, gambar berikut sebagai acuan untuk menjawab pertanyaan nomor 7 dan 8. Ini ada di halaman 100 nomor 7 ya. Alat yang termasuk ke dalam golongan bidang miring adalah yang mana? Sebenarnya di buku kalian udah dijelasin bahwa contoh bidang miring itu kayak misalnya ada pisau gitu ya. Ada pisau, kemudian ada sekrup, terus ada apa lagi? Ya banyak lah. Jadi kita bisa tahu kalau yang jawaban dari nomor 7 adalah yang B. Oke? So simple. Nah, ini kita lanjut ke soal berikutnya. Ada nomor 10. Ini sama, masih udah halaman 101 ya. Merupakan gambaran skematis tangga yang ada di rumah Dayu. Jadi rumah Dayu itu ada tangganya, gini. Tingginya itu 4 meter, terus panjang dari bidang miringnya itu adalah 8 meter. Keuntungan mekanis dari penggunaan tangga tersebut adalah, nah, keuntungan mekanis tadi apa? Sama dengan L per H. Jadi kita bisa tulis di sini L-nya berapa? 8 meter dibagi 4 meter. Jadi keuntungan mekanis yang peroleh oleh setiap orang yang naik ke tangga ini daripada dia langsung naik ke sini, dari sini ke sana gitu ya. Itu keuntungan mekanisnya sebanyak 2. Jadi jawabannya adalah yang beta. We go next on roda berporos. Oke, jadi roda berporos ini ada di buku kalian. Ini sudah akan jelaskan banyak-banyak. Kita langsung ke contoh soalnya. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar berikut ada 1, 2, 3, 4 sama yang nomor 7 tadi. Alat yang termasuk ke dalam golongan roda berporos adalah yang mana nih? Ini ada rodanya nggak? Nggak ada. Ini nggak ada rodanya kan? Ini ada rodanya nih. Kalau ini kan roda mis. Nggak, tapi ini ada lagi jenisnya yang namanya katrol. Jadi kita bisa pastikan di sini bahwa jawaban yang tepat adalah yang D. Oke? Oke, kita bahas pesawat sederhana berikutnya, yaitu tentang tuas atau pengungkit. Atau kalau dalam bahasa Inggris kita bisa menyebut sebagai lever. Lever, ya. Jenis pertama, jenis kedua, jenis ketiga. Jadi sebenarnya dia ada 3 jenis. Gitu. Apa sih bis bedanya kok ada jenis-jenisnya segala? Jadi dalam tuas atau pengungkit, kita mengenal ada gaya kuasa, ada gaya beban. Sama kayak yang udah kita bahas tadi, waktu ngomongin pesawat sederhana di awal-awal, sekaligus keuntungan mekanis, bahwa kita akan banyak menjumpai ada gaya kuasa, ada gaya beban. Kemudian di sini kita kenal ada istilah tumpuan gitu, atau titik tumpu. Kok bisa Miss gunting sebagai jenis pertama? Kok bisa gitu? Jadi kita sepakati bahwa jenis pertama, jenis kedua, jenis ketiga itu akan selalu begitu. Untuk memudahkan kita harus mengingat titik tengah dari suatu pengungkit atau tuas. Kita perhatikan pada pengungkit jenis pertama. Titik tengahnya adalah tumpuan. Jenis kedua, titik tengahnya adalah beban, gitu ya. Beban hidup, gitu ya. Bukan, ini adalah gaya beban maksudnya. Kemudian pada jenis ketiga, pengungkit, titik tengahnya adalah kuasa, ya. Di sini ada kuasa. Oke? Nah, kok bisa gunting itu digolongkan sebagai tuas atau pengungkit jenis pertama? Oke, kita analisis kayak gini. Ya, kita bisa lihat di sini ada lingkaran biru. Nah, lingkaran biru ini menunjukkan tumpuan. Tumpuan ada di tengah. Oke, ini ada di sini. Ini ada di sini. Ini ada di sini. Tumpuan yang jenis ketiga ada di ujung, begitu juga dengan tumpuan jenis kedua sama-sama di ujung. Ya kan? Ini di ujung kan? Nggak di tengah atau di ujungnya sini, tapi di ujung. Kemudian yang ini juga ada di ujung nih. Tumpuan. Jadi botol yang ada di bawahnya ini adalah sebagai tumpuan. Oke, terus gimana, Miss? Oke, jadi di sini ada di ujung. Ini merah-merah ini adalah kuasa. Kenapa kuasa? Karena itu yang akan digerakkan oleh kita gitu. Yang ada di sini itu akan digerakkan oleh tangan kita.
Yang ada di ujung sini juga akan dipegang oleh tangan kita. Yang di sini juga akan dipegang oleh tangan kita. Tangan kita nggak akan di sini kan? Ya nggak? Nggak akan di bagian biru ini kan? Ya gimana kita bisa menjepit sesuatu kalau misalnya yang kita pegang adalah yang bagian sini, nggak akan bisa gitu kan. Jadi kita memang kuasanya ada di tengah gitu. Terus bebannya pasti ada di ujung nih. Ya bukan pasti, sorry, revisi. Bebannya untuk jenis pertama ada di ujung ya, sama kayak di sini. Ini juga di ujung, ini di ujung. Kemudian ini jenis kedua itu juga bebannya ada di tengah. Ini juga ada di tengah. Karena ini ada ujungnya biru, tengahnya adalah kuning. Kemudian yang jenis ketiga, tengahnya adalah merah, yang ini juga merah, ujungnya adalah kuning, ini juga kuning, ujungnya lagi biru, dan ini juga biru atau tumpuan. Kayak gitu. Dan kalau misalnya kita ngomongin yang tuas, itu kita harus paham juga tentang kesetimbangan tuas. Apalagi tuh, Miss. Jadi kesetimbangan tuas itu tidak hanya memperhatikan berapa gaya yang akan kamu kerjakan, tetapi juga mempertimbangkan panjang lengan kuasa yang akan kamu lakukan atau berikan. Lengan kuasa itu yang mana, Miss? Jadi gini, lengan kuasa itu biasanya diambil dari titik tumpu. Lengan kuasa, jadi kalau misalnya jenis pertama ini, lengan kuasanya bisa dihitung dari titik tumpu di sini sampai ke sini, tempat memberikan gaya kuasa. Ini bisa kita tuliskan sebagai LK atau lengan kuasa. Kemudian dari sini menuju ke sini, itu adalah lengan beban. Supaya kalian mudah ingat, kalian hafalkan rumus perkalian ini, bahwa jika kuasa dikali dengan kuasa sama dengan beban dikali beban. Oke? Gampang kan? Kemudian kalau jenis kedua, kita menghitung tumpuannya, menghitung lengan beban dan lengan kuasanya gimana, Miss? Jadi kalau misalnya dari tumpuan ini menuju ke beban, tempat di mana beban terletak, itu dinamakan dengan LB. Kemudian dari tumpuan ini menuju ke kuasa, berarti ini bisa disebut sebagai apa? Kuasa. Kayak gitu. Oke? Keuntungan mekanisnya juga sama, kita boleh menggunakan gaya atau menggunakan lengan. Sama aja hasilnya. Lanjut ke contoh tuas atau pengungkit yang ada di kehidupan sehari-hari, terutama berkaitan dengan sistem gerak kita. Ini di sini kita ada otot bicep ya, bicep yang belakang, tricep, kayak gitu. Terus di sini, di titik ini adalah sebagai penumpu, gitu kan. Ini juga di sini sama, di sini sebagai penumpu. Oke, kurang lebihnya kayak gini. Jadi di bagian siku itu sebagai penumpu, kemudian kuasanya terletak di tengah atau di tulang hasta ya. Kemudian bebannya yaitu si barbel itu sendiri. Jadi ini merupakan tuas jenis keberapa? Ayo, tadi yang kuasanya ada di tengah itu jenis berapa? Ya, jadi tuas jenis ketiga. Itu adalah contohnya saat kita mengangkat barbel. Nah, ini juga ada lagi nih di buku kalian kalau nggak salah. Contoh ketika ada orang berjinjit menggunakan kakinya untuk mengangkat tubuhnya. Nah, tubuh itu sebagai titik beban. Karena kan tubuh itu akan memberikan beban ke arah bawah. Dan itu biasanya ada di sini bebannya. Akan bertumpu di sini. Bukan bertumpu, akan mengumpul di sini ibaratnya. Kemudian tumpuannya adalah jari-jari kaki. Oke, analisisnya kurang lebih seperti ini. Jadi, jari-jari kaki itu sebagai titik tumpu. Kemudian, tumit beserta lurus ini adalah sebagai beban gitu kan, karena menyangga beban tubuh atau berat tubuh. Kemudian kuasanya terletak di kaki ini, di otot-otot yang ada di atas ini. Jadi kita bisa simpulkan apa tadi jenis keberapa yang bebannya ada di tengah. Tahu nggak? Tuas jenis kedua. Kita lanjut ke soal berikutnya, itu nomor 9, ada di BSE halaman 101 kalian. Nomor 9 itu prinsip kerja tangan anak yang sedang menarik koper pada gambar di atas sama dengan prinsip kerja keberapa? Oke, kita cek analisisnya. Jadi tumpuannya itu ada di tengah. Kenapa bisa gitu, Miss? Kita bisa cek di sini bahwa misalnya ini koper ya, anggap aja ini bagus gambarnya. Kuasanya ada di sini, ya nggak? Kuasanya ada di sini. Terus titik tumpunya tuh ada di sini, ya nggak? Ini tumpu. Barangnya itu ada di sini, ya nggak sih? Ya nggak sih? Jadi ini kayak bebannya gitu. Jadi titik tengahnya itu adalah titik tumpu. Nah, kalian ingat ya, tumpuan yang ada di tengah itu jenis keberapa? Tuas jenis pertama ya. Jadi jawaban dari soal nomor 9 adalah yang delta. Kita lanjut ke katrol atau
pulley. Jadi katrol itu adalah suatu roda, tapi bukan roda juga. Jadi kita menyebut ada suatu roda terus ada talinya itu sebagai katrol untuk memindahkan beban. Di sini misalnya ada beban FB ya. Jadi ada gaya atau gaya beban atau berat, kita harus pindah dari bawah ke atas. Nah, kita menariknya pakai tali. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ini adalah katrol yang tetap karena katrolnya tidak bisa dipindahkan, tidak dapat berpindah. Ini sudah menancap di suatu yang bersifat tetap. Jadi ini namanya katrol tetap tunggal. Ya kan? Katrol tetap tunggal itu FK sama dengan FB. Jadi kita bisa tahu bahwa ketika FK sama dengan FB berarti keuntungan mekanisnya berapa? FB per FK. Jadi kita tahu katrol tetap tunggal itu punya keuntungan mekanis sama dengan 1 gitu. Oke, lanjut ke katrol tunggal bebas. Jadi katrol tunggal bebas itu gaya kuasa sama dengan setengah gaya beban. Terus di sini juga ada satu katrol tetap dan satu katrol bebas. Kenapa ada yang tetap ada yang bebas? Soalnya yang ini tetap kan, yang ini katrol tetap, yang ini katrol bebas. Bebas itu maksudnya apa? Dia dapat bergerak ke atas ke bawah, kayak gitu. Iya kan? Ini nanti kalau misalnya talinya naik, otomatis dia juga katrol ini akan ikut naik, ya nggak? Kalau ini turun talinya diturunin atau dikendorin, ini juga katrolnya akan turun ke bawah. Kemudian kalau misalnya talinya ditarik ke atas, ini juga katrolnya akan ikut naik ke atas. Jadi kayak gitu. Untuk kalian yang penasaran, kenapa sih kok bisa yang katrol tetap tunggal itu kuasa sama dengan beban, kemudian jika yang tunggal bebas itu kuasanya sama dengan setengah beban, dan seterusnya kita bisa cek di sini. Ini adalah katrol tetap. Di sini kita bisa lihat bahwa lengan bebannya itu yang mana? Ini adalah gaya beban ya, beban. Kemudian kita bisa lihat titik A dengan titik O. Ini ditulis sebagai lengan beban. Oke, lengan beban. Kemudian ini adalah lengan kuasa. Kenapa dinamakan lengan kuasa, Miss? Karena dari titik sini sampai ke titik tumpu yang ada di sini terdapat kuasa. Kuasanya dari mana? Dari sini. Jadi kalau misalnya kita tarik terus ke bawah, tarik terus ke bawah. Nah, ini jari-jari dari si katrol ini yang sebelah kanan itu adalah lengan kuasa. Jadi sama aja lengan kuasa dibagi lengan beban itu sama dengan 1. Kenapa 1? Ya karena kan ini adalah berbentuk lingkaran ya. Jadi jari-jari dari OA itu sama dengan OB. Nilainya ini 10, ini pasti juga akan 10. Nilainya sebelah sini 20, di sini juga akan 20. Jadi hasilnya berapapun angkanya jika itu sama dan itu dibagi, maka hasilnya akan selalu 1. Oke, lanjut ke katrol bebas ya. Katrol bebas tadi adalah katrol yang bisa bergerak ya. Kita di sini bisa tahu bahwa bebannya ada di sini. Kemudian lengan bebannya itu adalah OA, gitu kan. Karena dari sini sampai ini kan titik tumpu ya. Terus di sini udah langsung ke beban. Nah, otomatis OA itu di sini tertulis sebagai lengan beban. Kemudian lengan kuasanya itu justru malah titik tumpunya ada di sini ya nggak? Ada di tali ini. Jadi titik tumpunya ada di O sampai ke B. Ini kemudian ditarik oleh gaya kuasa. Jadi kita bisa tahu bahwa OB itu adalah L apa? Beban atau kuasa? LK. Jadi ini adalah LK. Jadi OB itu sama dengan LK. Kemudian OA itu sama dengan LB. Gitu. Jadi kita bisa simpulkan bahwa LK gitu kan, itu sama dengan 2 kali lengan beban atau 2 kali jari-jari. Jadi kan LK itu kan adalah diameter ya. Kemudian karena ini OB itu kan sama dengan 2 kali OA, ya nggak? Terus keuntungan mekanisnya bisa 2. Dari mana tuh? Ya dari ini tadi. Oke, terus dapat keuntungan mekanis 2 itu dari mana, Miss? Oke, jadi kita bisa cek aja langsung menggunakan rumus yang sudah kita pelajari sebelumnya bahwa FB per FK itu sama dengan LK per LB. Jadi kita langsung masukkan rumusnya ke situ. LK sama dengan apa? 2 dikali LB per LB. Jadi kita bisa coret LB-nya dan kita tahu hasilnya adalah 2. Jadi kayak gitu. Ini adalah
keuntungan mekanis dari katrol bebas. Oke, kemudian ini adalah sistem katrol di mana talinya tuh ada banyak dan katrolnya juga ada banyak. Nah, keuntungan mekanisnya kita tinggal hitung jumlah tali yang menopang beban. Nah, kita bisa lihat di sini contohnya adalah kita bisa hitung keuntungan mekanisnya seperti kayak di sini. Jadi ada tali 1, gitu ya, tali 1, tali 2, tali 3, dan tali 4. Kenapa ini nggak dihitung? Karena ini adalah kuasa, gitu ya. Jadi ini adalah kayak lengan kuasanya gitu. Jadi ini nggak usah dihitung. Jadi ada 4. Jadi kita bisa pastikan bahwa katrol ini memiliki keuntungan mekanis sama dengan 4. Oke? Ini paling akhir dari videonya, bahwa kalian akan dapetin tugas, yaitu tugas tentang uji kompetensi yang ada di BSE, tentang usaha, daya, dan juga pesawat sederhana, yaitu A dan B. A nomor 1-10, ini sudah bahas, kalian tinggal salin jawabannya dan input jawabannya. Kalau misalnya kalian masih salah, kebangetan banget. Jadi nomor 1-10 itu nanti misalkan share kuisnya di Edmodo, kemudian yang B itu nomor 1-5. Silakan nomor 1-5 nanti misalkan terbuat tugasnya terpisah supaya kalian bisa submit dalam bentuk foto, dan tolong ditulis, diketahui, ditanya, dan jawabannya seperti apa. Jangan lupa gunakan satuan yang tepat. Oke? Thank you for watching. Bye-bye.